Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Halo, shalom guys, welcome back to my salah. Ini bukan YouTube pengumuman kali. Oke, hari ini aku mau opening aja karena aku tahu kalian pasti kangen sama aku si manja-manja jelita ini. Mau muntah nggak apa-apa kok, tenang aja. Siapin kantong kalian di rumah masing-masing, oke? Kantong persembahan. Salah. Oke, apa kabarnya hari ini guys? Saya berharap, Allah so formal, aku berharap kalian tetap baik-baik saja, oke? Walaupun di rumah aja nontonin YM service online ini, oke? Tapi aku berharap kalian tetap excited banget, tetap semangat, sukacita, antusias, oke? Karena hari ini WL-nya kece-kece, singernya juga kece-kece, pemain semuanya kece-kece, termasuk saya juga kece. Oke guys, gimana sih hari ini kabar-kabar kalian? Karena sudah lama banget gak ketemu, pastinya pada kangen banget ya sama YM. Apa itu YM? Jangan bilang udah lupa. Apa nilai-nilai YM? Pasti sudah lupa, aku sudah tahu, kalian tidak usah jawab itu, oke? Nah, teman-teman apa sih yang teman-teman kangenin waktu di YM, oke? Teman-teman kangen apanya nih? Misalnya, aduh kangen nih sama lampu kelap-kelipnya itu yang ijo-ijo itu yang kayak laron-laron itu atau apa aja. Aduh kangen nih sama disambut sama Asher, halo selamat datang di YM atau apa aja, oke? Teman-teman boleh komen di bawah, teman-teman kangen sama YM tuh kangen apanya, oke guys? Nah, terus hari ini kita tuh akan dengerin sharing firman Tuhan dari hambanya yang luar biasa dahsyat. Yes go, oke? Namanya adalah tidak boleh, kalian harus tunggu sampai nanti di penghujung acara, jangan kemana-mana, oke? Nah, sharingnya hari ini adalah tentang new love. New love ya, atau bahasa Sundanya adalah cinta baru ya, cinta baru ini kasih baru ya. Nah, menurut teman-teman nih, gampang gak sih mengasihi orang yang gak suka sama kita?
Oh, misalnya nih, oh ada guru yang teman-teman gak suka saking dia killernya gitu ya kan. Gampang gak sih mengasihi orang yang kita gak sukai? Komen di bawah ya, komen di bawah, oke? Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Udah kayak YouTube channel. Oke, teman-teman, ingat ya, 2 pertanyaan tadi tetap harus dikomen di bawah. Dan ingat harus pantengin terus ini ibadah kita sampai selesai. Oke, teman-teman mari kita mau siap-siap, kita mau mulai ibadah kita. Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan baju. Ya, jangan pakai kutang dong ibadahnya. Kayak ibadah biasa aja, oke? Jangan ada yang makan, jangan sambil ngobrol, jangan sambil nonton TV, oke? Jangan sambil kusi mulut, oke? Terus jangan lupa silent handphone, jangan lupa, pokoknya jangan lupa semuanya, oke? Ya, tetap terus ibadah dengan baik, dengan kusyuk, oke? Seperti ibadah kita pada biasanya, oke? Sekarang kita mau siap-siap untuk menyambut udah kayak mau apa aja, oke? Siap-siapin, oke? Pokoknya udah itu aja lah, siapin hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Dadah! Shalom guys, bertemu lagi dengan kita. Welcome to Youth Messenger Online Service. Siap untuk muji Tuhan lebih lagi? Yes, haleluya. Music. Di gelap badai dan indahnya pelangi.
kami Tuhan, sebab kami tahu kami spesial di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Hanya karena kasih karunia-Mu, ku dijadikan anak kesayangan-Mu. Tak habis kata untuk bisa ungkapkan besarnya kasih setia-Mu. Hanya dengan nyanyian lagu rinduku, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setia-Mu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan.
bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Kaulah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku. Tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Terima kasih Tuhan, ku dipilih. Bapak, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Bapak, anak-anak-Mu ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Biarkan kami percaya pada hari ini Engkau yang memberikan kami hikmat dan pengetahuan yang baru Tuhan, supaya setiap kami mampu menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Kau berkati anak-Mu yang kami nyampaikan, biarkan Kau pakai bibir lidahnya supaya apapun yang anak-Mu sampaikan semuanya berasal daripada kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Setelah sekian lama akhirnya Ai dapat lagi kesempatan untuk sharing, dan dari kemarin pembahasan kita itu udah tentang new you, new standard, terus new normal, dan hari ini pembahasan yang akan kita bahas adalah tentang new love atau bahasa lainnya kasih yang baru. Nah, setiap orang punya pandangannya masing-masing tentang kasih dan pasti berbeda-beda tentang kasih. Tapi kasih yang akan kita sampaikan hari ini, kasih yang akan kita pelajari hari ini, kasih seperti apa sih? Ayo bacain dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Singkatnya yang Ayo dapat tentang kasih adalah kasih itu selflessness, atau kita bisa bilang kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu ada karena sifatnya sabar, kasih itu ada karena kemurahan hati, kasih itu ada tidak untuk memperhitungkan kesalahan yang orang lain perbuat bagi kita. Lalu jenis kasih seperti ini ada pada siapa sih? Kasih yang gak mikirin diri sendiri, kasih yang lebih mentingin orang lain, kasih seperti ini ada di siapa sih? Teladannya siapa sih? Yang jelas kita tahu sebagai pengikut Kristus, kasih seperti ini jelas ada dalam Kristus sendiri, yaitu di mana Yesus datang ke dunia selama 33 tahun, mengorbankan waktunya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan darahnya, dan segala sesuatu yang ia korbankan cuman untuk kita manusia yang sebenarnya gak ada apa-apanya ini, kita manusia yang kecil, yang gak perlu diselamatin sebenarnya, tapi dia tetap menyelamatkan kita supaya kita nggak binasa, tapi supaya kita memperoleh satu kehidupan yang kekal. Dimana dia nggak mau kita dimusnahin gitu aja, dia nggak mau kita kena api neraka begitu saja, tapi dia rela melakukan itu semuanya, dia rela mengorbankan itu semuanya, tanpa mengharapkan balasan dari kita, tanpa mengharapkan ganti dari kita. Dia nggak mikirin untung ruginya, karena dia memiliki satu kasih yang tadi saya bilang, kasih yang selflessness, kasih yang gak mikirin diri sendiri, kasih yang gak mentingin diri sendiri. Lalu sama seperti Tuhan, kenapa sih kita harus mengasihi orang yang gak mengasihi kita? Kenapa sih kita harus mengasihi orang-orang yang benci sama kita? Kenapa sih kita harus mengasihi orang-orang yang menyakiti kita? Padahal sebenarnya kalau ketika kita mengasihi orang terdekat kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita, itu bakal mudah banget dan bukannya itu cukup ya? Tapi kenapa sih kita harus mengasihi orang lain, kita harus mengasihi orang yang gak kita kenal, kenapa sih kita harus mengasihi mereka yang bisa berkata-kata tidak senonoh kepada kita, yang mencemooh kita, kenapa sih kita harus melakukan itu? Dalam Lukas 6 ayat 32-36 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita mikirin kenapa kita harus mengasihi orang lain yang bahkan nggak mengasihi kita, simpelnya karena kasih itu ada bukan untuk balas budi. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita sudah pelajari, seperti kita yang sudah menjadi yang sudah tahu kebenaran Kristus, apalagi selama minggu ini kita belajar tentang New You, New Standard dan kawan-kawan, kita harusnya sudah set standar kita masing-masing, di mana kita nggak mau lagi sama seperti orang lain, sama seperti orang yang belum tahu kebenaran firman Tuhan, di mana kita kalau mengasihi ya karena kita butuh balasan aja gitu, bukan seperti itu, karena intinya kasih itu ada bukan untuk balas budi, kasih itu ada bukan ketika kita bisa menunggu orang lain memberikan balasan kepada kita. Kasih itu ada bukan kita yang mengharapkan ganti dari orang lain, tapi kasih itu dilakukan secara inisiatif. Yang dimana ketika kita mengasihi orang, itu semua atas dasar inisiatif. Seperti Allah, dia memberi terlebih dahulu, dia mengasihi terlebih dahulu, dia berbuat baik lebih dahulu, dia mengampuni lebih dahulu. Maka saya bisa bilang kasih itu sifatnya inisiatif. Apa sih dampaknya kalau gitu buat kita yang sudah mengasihi tanpa mengharapkan balasan, apa sih dampaknya? Ketika kita mampu mengasihi orang lain tanpa mengharapkan suatu balasan, maka kita jadi bertambah dalam hal kedewasaan. Yang dimana kita bukan lagi seperti anak kecil yang ketika mungkin mainan favoritnya kita ambil, mungkin barang favoritnya kita ambil, dia mungkin bisa ngerengek, dia mungkin bisa sedih, dia mungkin bisa nangis. Terus akhirnya mungkin kalau dia hafal muka kita, dia hafalin kayak gue dendam nih sama nih orang, gue dendam nih sama nih orang. Bahkan mereka kalau misalkan kita bilang, yaudah ini buat aku kasih kamu yang baru, ini buat aku beliin yang baru. Mungkin mereka dengan sukarela memberikan mainan favoritnya atas dasar mereka tahu mereka bakal dapat ganti. Kita nggak mau lagi jadi anak kecil yang seperti itu, anak kecil yang mikir dikit-dikit mikir kalau ada barang hilang pasti kita diganti, anak kecil yang mikir kita perlu memberi karena kita pasti akan diberi, tapi kita mau menjadi orang dewasa yang memberi atas dasar kasih, yang mengampuni juga atas dasar kasih, yang berbuat baik juga atas dasar kasih. Dan hal tersebut akan menimbulkan rasa damai dan nyaman di dalam hidup kita. Yang dimana Ayu ngerasain ini banget, sedikit cerita tentang kehidupan Ayu. Ayu yang dulu, Suni yang dulu adalah orang yang memegang satu prinsip di mana kalau saya yakin kasih itu ada untuk balas budi. Jadi kalau orang lain mengasihi saya baru mengasihi mereka. Kalau orang lain berbuat baik sama saya baru berbuat baik kepada mereka. Mungkin kalau mereka benci sama saya mungkin bisa benci sama mereka. Mungkin kalau mereka nggak suka sama saya mungkin juga nggak suka sama mereka. Karena yang saya punya saat itu, yang saya pegang saat itu, prinsipnya salah. Yaitu saya berpikir, iyalah gue mau mengasihi orang ya pasti atas dasar balas budi. Ngapain gue tolongin orang kalau gue nggak ada efek apa-apa buat gue juga gitu. Yang ternyata hal itu membuat saya yang cukup pemikir, akhirnya merasa terbebani. Saya bisa gampang sakit pala karena mikirin orang yang benci sama saya gampang sakit pala mikirin orang yang gak suka sama saya dan kawan-kawan. Sehingga saya gak merasa damai, saya gak merasa sukacita. Yang akhirnya ketika saya pelajari, saya ketemu satu jalan, ini kebenaran firman Tuhan, terus saya belajar dari karakter Kristus, lihat dari karakter Kristus, lihat dari teladan Kristus, di mana dia punya kasih yang sangat besar buat setiap umat manusia.
punya kasih yang bahkan gak tertandingi bahasanya, yang selflessness, yang gak peduli sama diri sendiri, tapi masih peduli sama orang lain, yang bahkan kalau saya pikirin dia datang ke dunia bahkan malah buat dicemooh, dia datang ke dunia bahkan buat tidak dihargai, dia bahkan datang ke dunia ketemunya sama orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang gak tahu terima kasih. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Itu adalah satu hal yang membuat saya berpikir, dan akhirnya saya belajar dari hal itu, dimana akhirnya saya memulai semuanya, mulai belajar mengampuni semuanya berdasarkan kasih, yang akhirnya saya memulai itu dengan sesimpel doa, dimana ketika saya tahu ada orang yang gak suka sama saya, ketika saya tahu ada orang yang menyakiti saya secara gak langsung maupun secara langsung, saya belajar untuk mendoakan mereka. Saya belajar karena saya tahu lewat doa akan menciptakan suatu perubahan, di mana akhirnya saya memiliki satu dampak positif, di mana saya menjadi lebih damai, saya menjadi sukacita, saya menjadi satu pribadi yang bahasanya naik stepnya. Saya nggak lagi sama seperti yang dulu, tapi saya menjadi satu seseorang yang mampu memberikan terang Kristus, terangnya kasih Allah bagi orang lain. Lalu bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengasihi? Yang paling pertama adalah penerimaan diri. Untuk mengasihi orang lain kita harus belajar dari penerimaan diri kita terlebih dahulu. Dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi kita bold di sini, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita perlu tahu kekurangan kita perlu tahu kelebihan kita, dan kita perlu terima diri kita, di mana jangan sampai kita memperlakukan diri kita dengan cara yang salah, karena kita merasa, oh gue kurang ini, gue kurang itu, gue kurang A, B, C, D, gue memang gak pantas, gue memang begini, gue memang gitu. Akhirnya kita menjadi pribadi yang gak pede, kita jadi pribadi yang punya aura negatif, dampak negatif dalam hidup kita, sehingga cara kita memperlakukan diri kita sendiri itu udah salah gitu. Karena di sini jelas banget dikatakan cara kita untuk mengasihi sesama adalah sama dengan kita mengasihi diri kita sendiri. Makanya untuk kita bisa mengasihi orang lain sama seperti diri kita sendiri harus dimulai dari penerimaan diri terlebih dahulu. Yang kedua adalah mengampuni. Untuk mengasihi orang yang kita sayangi sangat mudah, tadi saya udah bilang kan. Untuk mengasihi keluarga, untuk mengasihi teman-teman terdekat, orang-orang yang selalu support kita, itu pasti gampang banget buat mengasihi mereka. Tapi buat mengasihi orang-orang yang sudah pernah menyakiti kita, sudah pernah berbuat jahat kepada kita, sudah pernah nggak menghargai kita, itu bakal susah banget karena kita setiap ketemu mereka, kalau bahasanya nyimpan dendam ya, kita pasti malah setiap ketemu mereka bisa kayak malah jadi low sendiri, malah jadi kesel sendiri karena ketemu mereka begitu gitu. Lalu harus lewat apa kita bisa mengasihi mereka? Semuanya dimulai dari pengampunan. Ai punya satu standar yang Ai udah buat dari dulu, di mana Ai sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Ai buat standar ini, sebenarnya standar ini pertama kali dibuat untuk kebaikan Ai sendiri, di mana sebenarnya pas Ai melihat banyak banget orang di muka bumi ini, sudut pandang yang berbeda-beda, cara mereka berpikir juga berbeda-beda, di mana cara mereka memutuskan sesuatu juga berbeda. Jadi banyak banget orang yang seperti itu, yang mungkin salah satu tipikalnya adalah ada satu orang yang dia menyakiti orang, dia nggak menghargai orang, dia berkata-kata yang menusuk orang lain, tapi dia nggak sadar dia ngelakuin itu. Bahasanya dia menyakiti kita secara tidak langsung, begitulah. Biasanya orang-orang seperti ini karena udah nggak tahu dan nggak sadar mereka telah menyakiti kita, pasti ujung-ujungnya nggak bakal ngomong kata maaf.
Mau nunggu sampai tahun jebot, kalau mereka nggak tahu mereka buat salah, pasti mereka nggak bakal bilang maaf. Ada tipe kalau orang yang seperti ini, ada juga tipe kalau orang yang mereka tahu mereka berbuat salah kepada kita, mereka tahu mereka nyakitin kita, tapi egonya tinggi. Saking tingginya egonya, buat berkata maaf bakal sulit buat mereka. Karena pikiran Ais saat itu tentang orang-orang seperti ini banyak di muka bumi ini, sehingga saya pribadi menjadi kayak kita perlu memulai ini dari diri sendiri. Pengampunan ini harus ada dari diri kita sendiri. Gak perlu nunggu mereka bilang maaf dulu, gak perlu nunggu mereka say sorry terlebih dahulu kepada kita, tapi setidaknya kita sudah belajar untuk mengampuni terlebih dahulu. Sebenarnya awal-awalnya untuk kebaikan kita sendiri, agar kita mampu ngerasa damai, agar kita mampu ngerasa sukacita. Jadi pas ketemu enggak lagi yang kayak nih orang, ini kita nggak mau jadi orang yang memperhitungkan lagi kesalahan mereka, nggak mau jadi orang yang nyimpan dendam kepada mereka. Tapi karena ketika kita sudah belajar untuk mengampuni mereka, jadi ketemu biasa aja gitu. Biarin aja mereka mau ngelihat kita dengan cara yang kayak gimana, suka-suka yang mereka, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kita tetap belajar untuk lebih friendly kepada mereka. Lalu apa sih yang harus kita berbuat? Tadi ada bilang, yang pertama kita harus tetap berbuat baik. Dalam Lukas 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mau sebagaimanapun mereka benci sama kita, mau sebagaimanapun mereka gak suka sama kita, ya kita mungkin bisa refleksi, emang kenapa sih mereka benci sama kita. Tapi kalau misalkan ya gak ada masalah atau apa, tetap aja berbuat baik sama mereka, tetap aja friendly. Makanya saya dulu kalau waktu masih sekolah, kalau ketemu orang yang saya tahu dia kayak benci banget sama saya, kalau ketemu saya pasti kayak matanya, tatapannya tuh kayak udah berasa gitu. Dari orang-orang yang kayak gitu, saya tahu mereka benci saya, tapi kayak sayanya masih so friendly, kayak, woi, kenapa lu gitu, masih kayak gitu. Nggak tahu ya bikin mereka kesal atau enggak, cuman yang paling penting adalah kita tetap bisa berbuat baik sama mereka. Jangan samain diri kita sama mereka, jangan pandang mereka dengan cara mereka pandang kita. Jadi tetap berbuat baik. Yang kedua, sesimpel mendoakan. Yang tetap kita bisa perbuat buat orang-orang seperti itu ya adalah mendoakan. Karena doa itu powerful, doa itu pasti mengubahkan. Doa itu bukan cuma sekedar ngomong sama Tuhan, terus Tuhan biarin gitu aja, tapi kita ngomong sama Tuhan, kasih tahu ada nih karakter yang begini, dia begini. Dari situ Tuhan mau ada perubahan dalam hidup orang itu. Dari situ Tuhan tahu kita punya kasih buat orang itu, karena kita mendoakan orang itu, karena kita minta ke Tuhan untuk perubahannya mereka. Makanya doa itu penting banget, jangan underestimate doa. Kesimpulan yang bisa saya kasih pada hari ini, ketika kita berbicara the new love, kasih yang selflessness, kasih yang inisiatif, kasih yang sabar, kasih yang punya kemurahan hati, kasih yang gak memperhitungkan kesalahan orang lain, kasih yang mau mengampuni, itu semua dimulai dari teman-teman dan saya. Dimana kita bisa jadi terang bagi orang lain, kita bisa jadi teladan bagi orang lain, sehingga dari kita muncul satu kasih baru yang kalau orang lain lihat itu kasih Kristus bagi orang lain. Oke? Kita tutup ini semua dalam doa. Bapak, ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami. Pada hari ini kami telah mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan, kami telah mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana kami belajar kasih itu selflessness, kasih itu enggak mementingkan diri sendiri, kasih itu ada karena kami nggak menuntut balasan dari orang lain, kami nggak mau lagi jadi anak kecil Tuhan, kami nggak mau lagi jadi anak kecil yang menuntut ganti, tapi kami mau jadi orang dewasa yang memberi atas dasar kasih, kami mau menjadi orang dewasa yang memberi atas dasar kasih, mengampuni atas dasar kasih Tuhan. Dan Kau yang selalu berkuasa bagi anak-anak-Mu dimanapun kami berada, memberikan kami perlindungan, jauhkan kami dari segala permasalahan yang ada Tuhan, biarkan kami percaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan lewat kehidupan kami, dan kami mampu menjadi terang dan berkat bagi orang lain Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sertai kami. Biarlah melalui kasih Kristus yang mengalir dalam kehidupan kami menjadi anak-anak yang terus memberikan dampak kepada kasih Kristus kepada semua orang dimanapun berada. Maka dari itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama satu Yesus. Haleluya. Amin.